Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Afni Septiana dengan NIM 119330034 dari kelas Riset Operasional RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang berjudul masalah maksimasi. Jadi, dalam soalnya sudah diketahui masalah maksimasi dengan elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Nah, jadi ini tabel keuntungannya. Dalam tabel ini sudah sesuai ya, antara baris dengan kolomnya sudah 55. Jadi sudah pas. Nah, dalam pekerjaan masalah maksimasi ini, langkah yang pertama kita tentukan adalah menemukan elemen-elemen terbesar dari setiap baris. Jadi kalau masalah minimasi kemarin kan kita menggunakan elemen yang terkecil. Jadi untuk masalah maksimasi ini, karena namanya maksimum. Jadi kita gunakan elemen-elemen matriks yang memiliki nilai yang paling besar. Di sini untuk baris yang A, bisa kita lihat nilai yang paling besar yaitu pada kolom 5. Kita tandain dulu. Selanjutnya pada kolom B, yang paling besar itu ada 1500 di kolom 4. Selanjutnya di kelas C itu ada 1200. Kemudian di kelas D ada 1600. Pokoknya kita lihat yang paling besar elemen matriksnya. Kemudian di kelas E ada 1700. Nah, dari elemen-elemen matriks ini fungsinya untuk sebagai pengurang di tahap selanjutnya. Jadi, nanti setiap baris ini dikurang dengan elemen yang terbesar. Jadi ini dikurang 1500. Yang B ini dikurang juga 1500. Kemudian yang C dikurang 1200. Yang D dikurang 1600 dan yang D dikurang 1700. Jadi kita lanjutkan karena sudah ditemukan nilai elemen matriks yang paling besar dari setiap baris. Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan nilai elemen matriks yang ada di dalam kolom dengan nilai yang terbesarnya. Nah, di sini jadi nilai di A1 ini ada nilainya 1000. Kemudian yang paling besar 1500, jadi 1000 dikurang 1500. Nah, di sini kan hasilnya negatif. Namun nilai negatif ini kita tetap tuliskan di hasilnya ini positif. Jadi tidak berpengaruh. 1000 dikurang 1500 hasilnya 500. Selanjutnya 1200 dikurang 1500 hasilnya min 300. Kita tulis saja positif. Pokoknya kita selalu menuliskan walaupun hasilnya negatif kita tuliskan positif. Kemudian 1000 dikurang 1500 jadi 500. 800 dikurang 1500 700. 1500 kurang 1500 0. Jadi kita ulangi step-step yang di baris ini tadi dengan untuk mengisi yang kosong. Stepnya sama. 1500 dikurang 1500 itu 100. Kemudian ini 500. 900 kurang 1500 600. Ini 0. Ini 200. Kemudian 900 dikurang 1200 300. Kemudian 400 500 400 dan ini 0. Yang ini 1300 dikurang 1600 itu 300. Kemudian ini 100, ini kurang ini 800. Kemudian 0. Kemudian 500.
Untuk yang E, 1000 dikurang 1700 itu 700. Kemudian ini 400, 300, 1100 dikurang 1700 600, dan ini 0. Setelah kita dapatkan hasil dari pengurangan tadi, kita peroleh datanya yang baru seperti ini. Jadi langkah yang selanjutnya itu kita cari mana kolom yang nilai nolnya mana kolom yang terdapat nilai 0. Kemudian kita coret kolom tersebut karena syaratnya terdapat nilai 0. Jadi bisa kita lihat di sini yang ada nilai nolnya itu di kolom 4 sama kolom 5. Jadi kita coret dulu. Kolom 5 dan kolom 4-nya. Nah, tinggal sisa 3 kolom ini yang belum memiliki elemen matriksnya berjumlah 0. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Selanjutnya pada masing-masing kolom ini kita cari nilai elemen yang paling kecil. Jadi pada kolom 1 ini kan ada 100 yang paling kecil. Kemudian kolom 2 juga ada 100. Kolom 3 ada 300. Baik, jadi setelah kita dapat data yang paling kecil dari setiap kolom yang belum kita coret tadi, kita kurangkan setiap elemen dengan data yang paling kecil tersebut. Jadi di sini 500 dikurang sama 100, hasilnya 400. Kemudian 100 kurang 100 0. Kemudian 200, 200, dan 600. Di kolom 2 nilai yang paling kecilnya 100, jadi 300 dikurang 100, 200, 400, 300, 0, 300. Di kolom 3 kita kurangkan dengan 300, 200, 300, 200, 500, 0. Pada kolom 5 pada kolom 4, karena ini sudah dicolek kolom 4 dan kolom 5-nya, jadi kita tulis ulang saja. Sini 700, 0, 400. Setelah didapatkan, jangan lupa kita coret kembali kolom 5 sama kolom 4. Selanjutnya, seperti langkah yang tadi, kita cari kolom yang memiliki nilai nolnya 2. Tadi kan kolom 4 sama 5. Jadi di sini baris yang memiliki kolom nolnya 2 kita coret. Di sini ada di baris B, kita coret karena nolnya sudah ada 2. Kemudian baris mana lagi? Ini baris yang ke D ya, karena sudah ada 2 juga nolnya. Selanjutnya masih ada lagi. Di E masih ada lagi nolnya 2. Kita coret lagi. Kemudian sama seperti yang tadi, kita tentukan elemen yang memiliki nilai paling kecil pada setiap kolom. Di kolom 1 ini ada 200, di kolom 2 juga ada 200, dan kolom 3 juga ada 200 ya. Jadi sama. Nah, kita sudah memperoleh data seperti ini. Jadi setelah kita dapat data yang seperti ini, yang sebelumnya sudah kita hitung dan kita cari nilai yang paling kecil, kita kurangkan lagi
kolom yang belum tercoret dengan nilai yang paling kecil. Jadi di sini pada kolom A ada 400, kita kurangkan dengan 200. Karena ini sudah 0 sudah dicoret, kita tuliskan 0 sudah dicoret, kita tuliskan kembali di sini 0. Kemudian 200 kurang 200 0. Kemudian ini 0 lagi. Maaf, ini karena 200 sudah dicoret, kita tulis kembali 200 dan di bawahnya 600. Lanjut pada kolom kedua. Di sini hasilnya 0, 400, di sini 100, dan 0 dan 300. Pada kolom ketiga 0, 300, 200, 500. Maaf sebelumnya, di sini karena 200 dikurang 200 jadi hasilnya 0. Di kolom 3 0. Kemudian di kolom 4 sama 5 karena tadi sudah dicoret, kita tuliskan kembali saja. Di sini tadi 200, di sini tadi 0. Kemudian di sini 700, 0, 400, 0, 600. Kemudian 0, 200, 0, 500, dan 0. Jadi selanjutnya kita sudah memperoleh data yang sudah kita hitung tadi, dan kita buat lagi tabel di bawahnya yang berisi data elemen-elemen pada soal pertama. Jadi di sini kita menentukan nilai yang paling besar dari setiap kolom yang berisikan angka 0. Jadi karena pada kolom 1 terdapat 2 ini yang B bernilai 1400 dan yang C 1900. Jadi kita pilih yang besar, kita pilih yang B 1400. Begitu juga dengan yang tabel 2, nilai 0 berada di A2 1200 dengan D2 1500. Jadi kita 1500 karena yang paling besar. Kemudian di kolom 3 ini ada 3, di A ada 100, di C ada 700, dan di E ada 1400. Jadi kita pilih yang 1400. Kemudian yang 4 ada di B 1500, D 1600. Jadi kita pilih yang 1600. Kemudian yang kelima ada 2, di A 1500 dan di E 1700. Jadi kita juga pilih yang 1700. Jadi selanjutnya kita buat tabel baru yang berisikan sama dengan tabel yang atas ini tadi. Nah, di tabel baru yang ini kita akan menentukan di mana karyawan akan mendapatkan pekerjaan dengan melihat di mana elemen yang terdapat nilai 0 yang memiliki nilai yang paling besar pada setiap barisnya. Jadi yang pertama pada kolom A kita mempunyai 2 0, yaitu di A2 nilainya 1200 dan di A3 nilainya 100. Karena yang besar adalah 1200, maka kita tetapkan karyawan A bekerja pada bidang 2. Jadi karena dari yang kita lingkarin sebelumnya tadi yang paling kecil adalah nilai 1400, maka kita lingkarin untuk menempatkan pekerjaan E di 3 dengan melingkari 0 ini yang bernilai 1400 untuk dapat menentukan nanti dia ditempatkan di pekerjaan. Berarti nanti di E3 ditempatkannya. Jangan lupa kita coret. Maaf ya, ini tadi udah dilingkarin karena ada kesalahan.
Ini juga kita coret. Selanjutnya berarti di sini A sudah, B sudah, 2 sudah, 3 sudah. Lanjut pada baris yang B. Di sini nolnya ada bernilai 1400 sama 1500. Ingat kita pilih elemen yang paling kecil, jadi kita lingkarin yang ini 1400. Jangan lupa kita coret lagi. Tadi lupa dicoret. Jangan lupa yang ini, yang setelah kita lingkarin tadi juga kita coret. Selanjutnya di baris C yang belum kita coret, yaitu ada di kolom 5. Kolom 5 baris C bernilai 1200. Jadi kita lingkarin, kita coret. Nah, tinggal yang terakhir di kolom D, karena kolom yang pertama sudah diisi sama kolom B, yang kedua sama kolom A, yang ketiga sama kolom E, dan yang kelima sama kolom C. Jadi kita pilih yang kolom 4 karena belum terisi. Akhirnya kita coret. Selanjutnya kita tuliskan di tabel terakhir masing-masing elemen dan kerjanya, tempat kerjanya, karyawan dan penempatan kerja. Jadi di sini A ditempatkan di 2. Jadi kita tulis A2, B ditempatkan di 1, B1, kemudian C ditempatkan ke 5, D ditempatkan ke 4, dan E ditempatkan ke 3. Kita lihat keuntungan RP ini dari tabel yang ini. Jadi untuk keuntungan RP di A2 1200, kita tuliskan di sini 1200. Kemudian di B1 ada 1400. Di C5 ada 1200 yang ini. Di D4 ada 1600. Dan di E3 ada 400. Jadi untuk skedul penugasan yang di tabel ini, tadi kan yang 0 ini ada dalam setiap kolom ada 2, ada 3 ya. Jadi yang selanjutnya untuk skedul penugasan yang ini kita pilih nilai 0 yang memiliki nilai besar. Jadi di sini ada A tadi kan yang A2, ada 3 bernilai 100 sama 5 bernilai 1500. Jadi kita pilih yang 1500. Kita tuliskan A5. Kemudian pada B juga seterusnya seperti itu, kita pilih yang paling besar dari yang belum terpakai nolnya. Pada B ada B4, C1, D2, dan E3. Selanjutnya kita masukkan keuntungannya. Ada A5 itu ada 1500. Ini juga 1500, 900. D2 ada 1500. Kemudian ini 1400. Kemudian setelah kita jumlahkan hasilnya 6800. Jadi kita jumlahkan, maaf ini tadi ada sedikit kesalahan, di sini harusnya 1400.
Kita jumlahkan di sini hasilnya 6.800. Ini juga 6.800. Jadi demikian kita peroleh masing-masing schedule penugasan dengan keuntungan yang sama 6.800 dan 6.800. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan dan kata-kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.